Dia, sorry ya guys, Junetnya lagi. Hai Junet, Junet, thank you Hai, ya udah hai. join. Yuk. Oke, teman-teman, thank you yang udah join. Boleh saksikan video ini. Thank you loh Junet buat waktunya. Pastinya Junet sibuk banget ya pada hari ini. Mana ada sih, Bob? Ya, jadi Jangan sebetulnya, ngadi-ngadi. jadi sebetulnya ini adalah program yang memang saya create karena memang saya memiliki teman-teman yang jago-jago komunikasinya. Jadi kenapa nggak kita ngobrol dan kita berbagi ke orang-orang yang memang perlu kita bantu nih, Junet gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita mulai, ini adalah Junet ini adalah orang pertama ya, pembicara pertama gitu ya pada pagelaran acara kita pada hari ini ya. Thank you Junet, thank you yang join, Dani join ya, Emil ya. Semuanya boleh menyaksikan video ini. Um, Sebelumnya kita langsung mulai aja ya ngobrol ya Junet, seperti yang kita Pada bahas kemarin sih. yang sudah saya sounding juga. Ya, Pak. Um, Aku lagi uh, video call uh, bentar. Jadi Ya, seperti yang saya sounding juga sebelumnya, jadi pada kesempatan hari ini tuh Junet akan sharing ya, sharing banyak tentang bagaimana sih caranya berani tampil di depan banyak orang gitu loh ya. Jadi Junet ini saya perkenalkan dulu ya. Jadi Junet ini adalah eh, sebelumnya pendidikannya adalah beliau adalah dari Universitas Hasanuddin ya, jurusannya adalah geofisik dan seismologi ya Junet ya, angkatan bersenjata, nggak usah diomongin ya, kelihatan tuanya ya. Oke, aku eh baru kok, baru tahun 2010. 2010 Hmm. lulusnya ya. Ya, Em, Junet ini kayaknya udah banyak pertanyaan masuk, tapi kita belum ngobrol apa-apa, kayak udah banyak nanya ya. Tapi nanti dulu aja ya. Biasa. Eh, Ini nih kalau kalau kayak gini, Les, itu banyak eh, musuhnya. Jadi banyak banyak yang nungguin, musuhnya. banyak musuhnya. Terutama tuh Oke. yang Eh, Faiz, yang eh, Yeyen. bukan kaleng-kaleng 2010 lagi katanya. Kita ini mau serius sebetulnya ya, cuman netizen-netizen yang Enggak berimak usah. ini. Les, kalau kita bikin kayak gini nggak usah serius-seriusan deh, Les, Oh, karena yaudah. aku yakin di sini nih kalau serius kayaknya pada kabur semua. Ini Oh, yang 8 oke. jadi satu nanti kalau serius. Ya, oke Dani, ditunggu. Dani, boleh nanya tapi nanti ya, nanyanya nanti ya. Oke, tadi udah aku bilang, Junet ini angkatan 2006 ya, lulusnya 2010, pintar banget ya, kayak nggak nyampe 4 tahun lulus. Nah, Junet ini juga pengalamannya banyak banget, jadi dulu pernah di marketing juga, pernah di learning, pernah di culture juga, terus pernah ke learning lagi, ya. Nah, Mulai ngelawak. Junet kamu rolling back ya. Oke, oke. Oke, itu ada yang join lagi ya, Bapak Syarifuddin ya kayaknya. Nggak usah dicek-cek kali siapa yang join. Mulai aja cepet. Oke, Keburu maghrib ini. oke, baik. Nah, Junet kan konteks kita pada hari sore ini kan konteksnya adalah berani tampil di depan umum. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas pada hari ini, boleh nggak sih sebetulnya Junet ceritain ke kita journey-nya Junet sendiri itu gimana sih gitu ya, atau profile kamu tuh eh, sebetulnya dari apakah kamu berani tampil di depan umum itu mulai dari lahir, begitu udah langsung percaya diri, atau gimana gitu, apa titik awal apa yang mungkin pada akhirnya Junet berani untuk tampil di depan umum gitu. Ceritanya kayak gimana ya? Kayaknya panjang deh, Les, ceritanya. Nggak Jadi apa-apa, sebenarnya tuh, intinya aja. tapi kalau mau dibilang berani tampil depan umum, nggak juga sih. Soalnya kan waktu zaman kuliah, dari zaman SMA lah, SMA aku tuh jurusannya bukan jurusan yang tampil depan umum, yang tahu kan sendiri Charles, kalau jurusan IPA itu kan lebih kebanyakan Betul. kerjaannya belajar, belajar, belajar Wah, kan. betul, Nah, setuju, agree. terus terus kan masuk ke kuliah, kuliah juga fakultasnya fakultas MIPA, terus ngambil apa, program studinya itu geofisika, di mana geofisika itu lebih banyak ke lapangan sih. Jadi kita belajar bagaimana apa, ilmu kebumian lebih tepatnya. Nah, Tapi tapi sorry Junet, aku interrupt dulu. mm-mm, Nah, kamu kan tadi kamu bilang kamu tuh kan science ya, kamu tuh science mm-mm, ilmu 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 apa namanya,
IPA banget gitu kan maksudnya. Iya, Enggak. Nah, itu Terus? maksudnya kan sebenarnya kalau anak IPA atau anak yang apalagi kamu geofisika gitu loh, orang yang Mm-mm. memang pelajarannya itu serius banget gitu loh. Itu Mm-mm. gimana? Maksudnya otomatis kan apa ya? Apa yang membuat kamu pada akhirnya apa ada suatu kondisi yang membuat kamu dijerumuskan gitu loh. Pada akhirnya kamu harus tampil. Itu ada nggak kondisi seperti itu? Kalau di zaman sekolah sampai kuliah, sebenarnya nggak ada yang menjerumuskan. Karena waktu sekolah, saya nggak pernah jadi ketua kelas, terus di zaman kuliah nggak pernah jadi ketua angkatan, nggak pernah jadi ketua Mm-mm. golongan, jadi rakyat biasa. Sebenarnya pada saat kuliah, pada saat sekolah itu nggak ada situasi yang menjebak saya harus bisa percaya diri tampil depan umum. Cuman yang menjadi membuat saya pede tampil depan umum itu pada saat kerja sebenarnya. Oh, pada saat kerja. Jadi Justru pada saat uh, kerja ya. iya, Hmm. jadi kan kerjaannya itu adalah waktu pertama kali join di perusahaan ini, Hmm. kita nggak usah ini ya, kita nggak usah sebut merek perusahaan ya, ini kita Nggak keluar usah. aja. Jadi Keluar. pertama kali saya gabung di perusahaan ini adalah kan MT terus kita di penjurusan masuk ke waktu itu saya marketing. Nah, di marketing itu memang benar-benar kita dibutuhkan bagaimana sih kita bisa menjual produk perusahaan kita kepada orang supaya produk itu laku. Nah, sebelum kita bisa menjual produk itu kepada orang, kita harus bisa menjual diri kita dulu nih. Bagaimana orang Yes. yakin bahwa kita bisa, oh orang ini patut kok dipercaya, oh orang ini layak kok untuk menjual. Nah, itu tuh yang membuat saya, oh saya harus bisa nih. Karena kan memang beda nih. Kalau dulu di kuliah, kita nggak ada dikejar target kan, paling targetnya aku harus lulus 3,5 tahun. Tapi kalau di saat pekerjaan, aku punya KPI yang harus aku penuhin. Nah, itu sebenarnya yang membuat pertama kali aku merasa terjerumus dan harus berubah gitu. Tapi gini ya, Les, tidak menutup kemungkinan juga bahwa nggak berarti semua anak IPA itu ini nggak berarti semua anak IPA itu tidak pede berbicara depan umum karena Oke. sebenarnya itu Mm-mm. kembali ke diri diri masing-masing sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau dibilang titik awal eh, sebenarnya titik awal kamu benar-benar apa ya keluar dari zona nyaman kamu itu adalah pada saat kamu masuk di suatu perusahaan dan kamu dipercaya untuk masuk ke marketing gitu ya. Iya benar Nah, betul sekali. nah gini, sebenarnya gini, boleh nggak dikasih tahu, kan kamu pada saat kamu di marketing itu kan pada akhirnya kamu harus belajar nih ya berkomunikasi sama orang. Ya, Iya. yang pertama orang itu bisa jadi karakternya beda banget sama kita, ya kan? Atau yang kedua kita nggak benar-benar nggak tahu karakter orang itu seperti apa. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke dalam karakter itu sendiri, saya mungkin boleh nanya ke Junet sendiri nih. Em, pada saat kamu eh, mungkin kamu kalau dibilang ya antara pekerjaan sama kuliah itu kan 180 derajat itu berbeda banget gitu kan. Iya. Nah, eh, kamu sendiri nih Junet sebetulnya kamu pernah grogi nggak sebetulnya? Kalau grogi, kayaknya itu manusiawi ya. Semua orang pasti pernah grogi. Bahkan sampai saat ini ketika ya kayak kemarin lah disuruh disuruh bantuin untuk MC acara buka puasa loh. Ini acara buka puasa yang Oke. notabene orangnya aku kenal semua. Ya tetap ada grogi karena kenapa? Karena pasti orang punya ekspektasi lebih kepada kita dan itu yang membuat kita aku harus menjawab tantangan orang-orang ini. Nah, itu yang buat kadang-kadang kita grogi, tapi grogi itu manusiawi. Di detik-detik pertama kita grogi itu wajar sih. Bahkan mungkin nggak tahu ya, sekelas MC yang benar-benar ada di TV itu mungkin masih ngerasain grogi juga kali ya, gitu. Oke, jadi kalau boleh aku simpulkan kalau grogi versi Junet ini adalah tanggung jawab gitu ya. Jadi artinya Hmm. kalau kita grogi itu wajar, tapi pada akhirnya grogi itu membuat kita untuk bertanggung jawab untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang, ya kepada orang Iya. yang memberikan kepercayaan kepada kita, ya Nah, betul gak? ini kayak Ya. kayak si Emil dibilang oh gitu. Jadi kau Mm-mm. kemarin grogi Bang Jun. Iya, grogi banget apalagi di depannya Dir kan. Nah, apalagi Yes. dipaksa lagi sama Rini, tiba-tiba Rini malam-malam bilang kau jadi MC. Nah, bingung lah gue. Oke.
Nah, ini nanti udah ada beberapa pertanyaan Junet yang kayak yang masuk, tapi nanti kita kita bahas ya. Kayak gimana rasanya waktu jadi MC review wilayah katanya gitu. Nah, tapi itu Mbak Dini ya, nanti kita bahas deh ya. Oke, tadi kalau dibilang Junet itu pernah grogi, pernah ya. Grogi itu justru menjadi challenge buat kita gitu ya untuk bisa Kayak ini bertanggung grogi jawab. loh yang aku ini les, ini aku grogi loh. Grogi. Grogi loh ini. Gak apa-apa, grogi itu tadi ya first impression. Jadi pertama saja, nextnya sih nggak grogi lah kalau kita sudah ini ya, udah terbiasa. Nah, nah itu tadi grogi ya. Kadang kalau ngomongin grogi itu berbanding lurus dengan kita otomatis ya berbicara di depan banyak orang gitu. Nah, Junet itu punya ini nggak ya, punya treatment khusus nggak sih pada saat akan tampil di depan banyak orang tuh punya treatment khusus nggak gitu? Ada, halo, Junet punya treatment khusus nggak? Misalnya nih, Junet dipercaya oleh suatu IO, katakanlah IO gitu ya, mempercayakan Junet kan, Junet kan juga IO Charles uh, ya, IO uh, uh, Charles. Junet kan MC IO itu di Charles. dunia per MC-an itu kan udah banyak banget gitu loh. Ya, Junet itu nggak hanya di corporate, tapi di wedding, bla 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 gitu. Sebetulnya ada nggak sih pada saat kamu belum on stage, step apa aja yang Junet lakukan gitu untuk confidence level Junet itu bisa bisa naik dan bisa memberikan apa ya ibaratnya service lah kepada IO tersebut gitu. Yang paling penting sih pelajari dulu materinya sebelum kita tampil ya. Jadi biasanya kan jauh-jauh hari kita dikasih tuh materinya dari IO-nya bahwa ini acaranya seperti apa. Nanti kita tinggal pelajari tuh. Terus misalnya kita dapat partner MC, nah kita harus bangun dulu tuh chemistry antara kita dengan si partnernya kita. Jadi biar pada saat di panggung kita tuh bisa tektokannya bagus gitu. Nah, itu pre-nya, kalau pada saat on stage-nya ya aku mengatakan dalam diri saya bahwa aku ada di sini karena aku bisa gitu. Jadi mengatasi grogi Oke. itu kembali ke percaya diri. Saya bangun percaya diri saya sendiri bahwa saya ada di sini karena saya bisa kayak gitu. Tapi kamu bisa pasti kamu punya juga punya ilmu-ilmu yang harus kamu gunakan pada saat tampil di depan umum kayak gitu sih Las. Oke, jadi artinya treatment seorang Junet gitu ya sebelum perform atau sebelum tampil di panggung itu adalah membangun apa ya self esteem gitu ya, keberhargaan diri bahwa Mm-mm. kita itu punya value, kita dipercaya oleh orang banyak, ya kita nggak boleh memberikan apa ya mengecewain mereka gitu ya, katakanlah gitu. Nah, Nah, gini Las, uh, uh, kalau self esteem ya benar. Nah, ke self esteem itu adalah gimana sih kita membuat diri kita tuh lebih lebih dibandingkan yang lain. Jadi memang benar sih self esteem itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita pada saat ingin tampil di depan umum kayak gitu. oke. Nah, gini Junet, mungkin kamu punya challenge gak? Tadi kan kamu tadi kan ngomong ya, eh, setelah kamu bangun percaya diri, tadi kamu juga akan apa ya, ibaratnya tuh berkolaborasi juga sama partner MC kamu gitu loh. Nah, Ya. mungkin pertanyaannya gini, sebetulnya kan kepercayaan diri itu bisa kita bentuk pada saat yang menjadi PR itu adalah kita kan belum mengenal nih, bisa jadi kita udah kenal sama belum nih sama partnernya kita, partner MC Mm-mm. kita, katakanlah gitu. Nah, kamu gimana tuh caranya gitu loh pada untuk apa ya chemistry itu bisa tercreate ya sesuai dengan keinginan kamu gitu, atau bahkan bisa jadi apa ya bisa jadi orang tersebut justru membuat kamu malah partner kamu itu justru ngerasa mungkin ada yang kayak lebih pengen dominan atau pengen kayak at the end kamu ngerasa kan jadi confidence level yang udah kamu bangun itu jadi turun. Nah, itu kamu gimana Hmm. cara untuk Ini nyinggung mengatasi siapa ya seperti itu? Charles? Nggak ada. Ini nyinggung Saya siapa nggak ya Charles? saya nggak nyinggung apapun. Jadi kan saya juga ngerasain gitu. Setiap saya nge-MC dimanapun, pasti apalagi kita baru kenal nih sama orang, ya kan? Kita baru kenal sama seseorang gitu loh. Nah, kita untuk apa ya? Tadinya confidence level kita sudah kita bangun sangat baik nih. Pada akhirnya kita misalnya ditemukan sama orang tersebut gitu ya. Pada akhirnya baru baru pertama kali gitu loh. Nah, untuk pada akhirnya kan mungkin ada momen, ada kondisi di saat kita jadi turun nih jiper duluan karena mungkin partner kita itu ya tadi misalnya artis sudah terkenal, sudah punya nama gitu loh. Nah, itu kamu gimana kalau kondisi seperti itu kamu cara mengatasinya?
Syukurnya aku belum pernah nemuin kondisi seperti itu ya, yang dimana Mhm. bahwa aku ketemu dengan partner yang merasa dirinya paling 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 bagus, terus dia di atas aku. Syukurnya aku ketemu dengan orang-orang yang mau diajak bekerja sama dan mau menjadi partner yang baik. Nah, kalau memang mungkin ketika ada keadaan yang memaksa kita ketemu dengan kondisi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah ya kita harus membuat dia percaya bahwa kita mampu sama seperti dia, kita bisa Oke. untuk menjadi partnernya dia gitu, tanpa harus rebut-rebutan. Misalnya part ini aku harus lebih bagus, part itu dia lebih, intinya kita harus sama-sama Oh. membangun, saya trust kamu, kamu trust aku, kayak gitu aja. Oke, kolaborasi gitu ya. Yes. Oke, untuk menyajikan suatu performance yang baik itu ya kita perlu kolaborasi sama orang gitu. Iya, Kita nggak bisa kolaborasi. kita oke, good, thank you. Nah, untuk teman-teman yang sudah join, nanti kalau mau nanya langsung sama pembicara kita pada hari ini ya, Mas Junet, Aku chat monggo ya, ini ya, teman-teman langsung aku semua deh kayaknya. langsung Aku chat. ditulis ya, langsung ditulis aja. Nah, sebelumnya gini, sebelum masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan nih ya, Junet ya. Jadi boleh nggak Hmm. Junet itu kayak memberi tips ya, based on your experience gitu loh. Tips untuk berani bicara di depan banyak orang itu versi seorang sarjana sains gitu loh. Hmm. Ya, seorang sarjana sains itu punya tips sendiri nggak yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran lah buat teman-teman yang ingin belajar, yang mungkin biasanya gini Jun, ada orang yang mau tampil tuh keringet dingin, amnesia, pura-pura gila gitu ya. Terus kayak gimana gitu loh. Nah, kamu gimana? Punya tips sendiri nggak untuk menghempas, membuang semua itu? Justru ada yang kayak sakit perut gitu loh, Jun. Ada yang suka sakit perut, ada yang tiba-tiba ngeblank. Nah, kamu versinya Junet sendiri itu apa sih gitu untuk membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan banyak orang? Iya sih, ini buat teman-teman aku semua aja ya. Jadi gini loh, di divisi aku itu kan kita punya tuh acara morning talk tiap hari Senin tuh ya. Hmm. Jadi biasanya di semua karyawan yang ada di divisi itu akan mendapatkan bagian untuk jadi MC atau jadi speaker Hmm. pada hari Senin gitu. Kadang-kadang kalau aku minta tolong sama dia tuh, aduh kok ngerasanya berat banget, padahal cuma bawain acara gitu kan. Apalagi kalau Hmm. aku WhatsApp-nya itu Minggu malam atau Sabtu-Sabtu gitu kan. Jadi Oke. teman-temanku itu kadang-kadang udah deg-degan kalau dapat WhatsApp WhatsApp dari aku di Minggu malam gitu, minta, Hmm. padahal cuma mau ngomongin yang lain, tapi dia Hmm. dia takutnya adalah aku minta dia jadi MC. Jadi sebenarnya gini, guys, kita tuh semua punya kemampuan untuk berkomunikasi. Oke, Kita semua agree. punya kemampuan untuk berkomunikasi. Kita punya mulut kan semua. Nah, itu adalah Oke. modal buat kita untuk bisa tampil di depan umum. Nah, kembali lagi, kalian harus kenali diri kalian dulu, ya. Memang sih tidak tidak semua orang bisa dengan gampang untuk ngomong di depan umum, tapi kalian harus tahu kalian punya kemampuan itu. Tinggal yang kedua adalah kalian harus mengasah kemampuan kalian itu. Mungkin di kali pertama kalian MC tidak sempurna, itu hal yang Betul. wajar ya. Hmm. Learning by doing sih sebenarnya dunia komunikasi itu ya. Jadi kalau kayak pepatah itu ala bisa karena biasa gitu. Betul, Jadi setuju. semakin sering kita ulangi, semakin kita sering lakukan, itu akan menjadi terbiasa. Kayak dulu deh, pernah waktu itu aku jadi trainer Pak, aku gabung di learning kan. Jadi trainer. Awal-awalnya kan aku nggak punya basic trainer, aku nggak punya basic ngajar. Tapi karena tiap hari kerjaannya ngajar, 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 alhasil ya udah, ngajar itu sesuatu hal yang biasa gitu. Ketika Hmm. berbicara di depan umum itu hal yang biasa sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah selalu tingkatkan kemampuan diri kita, ya. Itu kalau kita tidak pernah mengasah kemampuan kita, itu tidak akan pernah menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu sih, les tiga. Yang pertama, kenali diri kita sendiri, terus selalu diulang dan selalu meningkatkan kemampuan diri kita, kayak gitu. Yes. Oke, setuju banget yang tadi Junet sampaikan yang soal diulang gitu ya. Jadi kalau aku Iya. jadi gini, sebetulnya tuh eh, ada rumus habit gitu loh. Ya, jadi untuk menjadikan habit itu kan sebetulnya rumusnya itu adalah practice ya ditambah Mm-mm. sama repetitions gitu ya, repetitions. Artinya apa sih seperti yang Junet sampaikan tadi? Untuk menjadikan habit kita bisa berbicara di depan umum, ya mungkin kalau untuk pertama kali ya itu menjadi masalah gitu. Tapi kalau kita udah sering praktek, sering sering latihan ditambah dengan repetitions, kita ulang-ulang lagi,
ya itu akan jadi habit gitu. Seperti yang tadi Junet bilang, ya Junet seorang professional trainer gitu, ngajar di mana-mana gitu ya. Nah, mungkin awalnya Junet juga kagok gitu loh, cara ngajar itu gimana sih, cara berdiri gimana sih, gesture gimana sih gitu. Tapi pada akhirnya tadi karena Junet itu practice dan diulang terus, repetitions, at the end itu menjadi habit gitu ya. Itu menjadi eh, apa ya, nice quotes banget dari Junet ya. Jadi kenali, dan mungkin yang paling penting tadi yang di Junet ya, you never know if you never try gitu ya. Jadi itu Nah, iya kan, itu. betul You gak sih? never know if you never Heeh. try. Ya, jadi kalau kita nggak pernah coba, ya mungkin ini buat teman-teman yang tadi ya Junet sampaikan gitu ya, dikasih kepercayaan, dikasih panggung, takut, ya menurut aku kamu nggak belajar gitu loh. Ya, jadi kalau kamu pengen bisa gitu ya, pengen berani tampil, ya coba dulu gitu loh. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan bisa gitu ya. Mungkin gitu ya Ya, kali ya Jun. Jadi kalau misalnya ada orang terus yang Junet aku WhatsApp malam, mungkin ada aku yang bisa Junet WhatsApp malam-malam gitu ya. Itu mungkin ini bisa menjadi apa ya, semacam apa ya, ilmu lah buat eh, dia gitu ya Junet ya. terus Oke. aku ke toilet bentar boleh nggak ya? Oh, Mau boleh, muntah boleh, nih boleh, baca boleh. komen-komennya temen. Oke, ya. Jadi teman-teman yang mau nanya nanti boleh ditunggu aja ya. Yang mau nanya boleh. Jadi tadi aku sangat apa ya? Itu keren banget sih. Jadi setiap orang itu kan punya background yang berbeda-beda gitu ya. Nggak semua orang mungkin kalau backgroundnya memang dia misalnya apa ya, public speaking ya, itu mungkin nggak jadi masalahnya. Cuman masalahnya adalah orang yang berbeda banget nih, ya berbeda 180 derajat gitu ya. Misalnya anak-anak eksak gitu ya. Anak-anak eksak itu kan anak-anak compliance yang memang uh, tipe karakternya adalah orang yang serius gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran gitu ya buat kita gitu. Oke, kita masih menunggu Mas Juna ya. Dia lagi ke toilet. Ya, jadi monggo teman-teman yang kalau mau nanya terkait dengan gimana caranya tampil di depan umum, dengan senang hati nanti kita akan bahas. Ya, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Ya, kira-kira mau nanya apa? Ya. Oke. Tuh tadi ya, mungkin yang baru bergabung ya. Jadi sekali lagi untuk kita bisa tampil di depan umum itu nggak gini loh. Ya, karena gini, nanti ini jadi pertanyaan juga buat Junet. Oke, Junet sudah hadir ya. Ya, Oke. Nah, Junet mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Eh, Oke, nanti ini ada pertanyaan dari Lani. Bang, gimana caranya kurangi suara getar-getar kalau ngomong ya? Jadi kalau Lani itu kan identik, dia kayak ada vibra gitu pas ngomong. Junet ya, nanti boleh dijawab terkait dengan pertanyaan Lani. Ya, suaranya getar-getar. Kejut-kejut gitu ya, suaranya Lani kejut-kejut gitu ya. Oke, nah tapi gini Junet, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen ini ya, ngeri aku lihat pertanyaan netizen. boleh nggak Junet, aku mau nanya, sebetulnya kalau kita jago berkomunikasi, jago tampil depan umum, itu sebetulnya bawaan dari lahir atau itu adalah talenta atau bakat? Yang saya bilang tadi Les, jadi untuk komunikasi itu bukan bawaan dari lahir. Jadi sebenarnya komunikasi itu kita latih, kita asah. Jadi semua orang bisa berkomunikasi. Cuman bagaimana cara komunikasinya, apakah efektif atau tidak, yaitu karena sering dilatih atau enggak aja. Kayak gitu. Oke, intinya itu sebenarnya dilatih ya, latihan Mm-mm. gitu ya. Tadi yang seperti yang Iya. disampaikan Junet ya. Oke, Eh, Oke, kalau kalau versinya Junet tadi kan sebenarnya itu yang penting ada kemauan untuk kita asah gitu kali ya Junet ya. Mm-mm. Oke. Nah, selanjutnya tadi Junet, mungkin kita masuk ke pertanyaannya Lani. Tadi Lani nanya, Katanya Bang Lani gimana udah sih? dijawab tadi. Ya mungkin itu versi teman-teman yang lain. Tapi kalau versi Junet sendiri, untuk kalau kita ngomong kan misalnya di awal tuh kan suka apa ya, tempo ataupun intonasi, artikulasi itu kan kadang suka nggak jelas alias nggak stabil. Nah, versi Oh. Junet sendiri gimana?
Oke, sebenarnya kalau masalah di awal itu kan kita kadang getar-getar tuh. Ya itu karena Iya. memang mungkin kita grogi sih sebenarnya yang buat kita getar-getar karena kita takut Mm-mm. nih kadang-kadang aduh takut salah, takut salah. Jadi tips aku sih lebih ke arah hilangin rasa selalu takut salahnya itu. Jadi percaya diri ya, pada saat kamu menyampaikan sesuatu di depan umum, yakinlah itu yang paling bagus yang akan kamu sampaikan gitu. Jadi Oke. jangan selalu merasa takut salah, takut salah, takut salah. Kalau selalu kita merasa takut salah, takut salah, takut salah, yang ada pasti ujung-ujungnya seperti itu grogi dan akhirnya timbullah yang namanya getaran-getaran suara-suara getaran-getaran cinta lah nih kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ini nih ada pertanyaan juga Lani dari sepanjang presentasi Anggrin. bang geternya. Oh kalau Lani karena sepanjang sepanjang presentasi takut dicecer. Nah, itu ada pertanyaan dari Agrin Junet. Kalau ada situasi yang nggak terduga, gimana tuh? Misalnya tiba-tiba mic mati atau gimana? Nah, itu dari Agrin. Junet bisa bantu jawab. Oke, kalau misalnya nih pada saat kita lagi nge-MC, terus tiba-tiba mic mati. Nah, memang sih itu buat kita agak agak langsung, waduh ini gimana nih, langsung panik ya. Tapi Mm-mm. sebenarnya itu kendalikan diri kamu. Jadi jangan memang Oke. panik itu ada wajar, cuman kamu harus bisa mengatasi diri kamu bahwa oke, mic mati, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, gitu. Jadi kemampuan seorang presenter adalah mampu menghadapi segala situasi yang ada ya. Belum lagi pada saat kamu lagi mencoba untuk ngelawak tapi yang audiens kamu tidak ada yang ketawa Krik-krik gitu. gitu ya. Lebih lebih krik-krik kan. Nah, itu Heeh, ya itu heeh. kemampuan kamu, itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang presenter menghadapi situasi-situasi yang tidak diduga. Nah, jadi Nah, mm-mm. pastikan kamu selalu punya plan B. Jadi plan B Oke. kamu kalau kalau seperti ini tidak berhasil, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Kayak gitu. Oke, berarti buat Agrin ini ya. Jadi artinya sebetulnya mungkin bisa jadi gini ya Junet ya untuk kendalikan tadi. Tadi kan poin yang kamu sampaikan adalah Ya. kendalikan diri gitu loh. Tapi kan mungkin ini untuk Agrin yang mungkin masih pemula, misalnya katakanlah pemula ya. Nah, untuk menjadi maksudnya gini masih masih baru nih ya, masih awal banget. Nah, terus setelah kita kendalikan itu what's next gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, selanjutnya kan tadi aku bilang kita harus punya plan B. Plan B itu yang harus kita jalankan. Jadi contohnya nih kalau mic Oke. mati, oke, yang tadi biasanya suara kita cuman pakai ketinggian yang standar. Tapi ketika mic mati, kita harus tahu nih, oke, nada saya harus saya naikin nih supaya suara saya bisa Oke. didengar oleh orang-orang lain kayak gitu. Jadi Oke. setiap pekerjaan kita harus punya plan A, plan B. Ya, itulah gunanya Oke. pelajaran PDCA. Oke, jadi gitu ya Agrin ya tadi jawaban dari Junet ya. Jadi kalau misalnya ada situasi yang tidak terduga, apa yang harus dilakukan nikmati ya mungkin pada akhirnya volume volume suara kita ya mau nggak mau kita besarkan gitu kali ya Junet ya. Ya Iya, kan suaranya kita benar. gedein, kita kencengin dan tentunya mungkin kita bisa ngalihkan situasi kondisi itu gitu ya menjadi joke atau apapun. Tapi sebetulnya Junet bisa nggak sih untuk mengendalikan itu semua itu sebetulnya based on jam terbang nggak sih? Ya memang jam terbang itu juga berpengaruh sekali. Semakin sering Mm-mm. kamu tampil depan umum, ketika menghadapi situasi yang kayak tadi pun itu suatu hal yang biasa. Mungkin bahkan tidak Oke. menjadi buat kita panik sih sebenarnya karena Iya. itu hal yang biasa sebenarnya. Jam terbang memang sangat dibutuhkan. Komunikasi itu jam terbang gitu. Oke, komunikasi itu adalah jam terbang ya buat Agrin tadi yang Iya. nanya. Jadi sebetulnya kalau kita mungkin masih pemula di awal-awal salah sih nggak masalah ya. Karena kan kita Hmm. belajar dari kesalahan ya, tapi belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul nggak? Ya. Oke, terus ada pertanyaan dari Agreno Muhammad ya. Kayaknya saya kenal nih sama manusia ini ya. Oke, kalau volume suara emang nggak bisa gede, nah dia kan suaranya kayak chill gitu kan, kayak chill gitu Junet. Jadi gimana kamu Oke. memberi bantuan untuk dia? Oke. Kalau kecil kan pasti ada bantuan yang namanya mikrofon ya, Les. Karena sebenarnya Iya, volumenya itu kan mungkin udah dimaksimalin, cuman mungkin kadang-kadang eh, memang kita butuh yang namanya mikrofon agar suara kita bisa kedengeran sama yang lain sih sebenarnya.
gitu. Oke, jadi sebenarnya mikrofon tuh membantu gitu. Tapi Junet punya tips nggak, misalnya untuk melatih vokalnya supaya kan ada mungkin yang suaranya agak tipis Oh, ataupun cempreng atau apa. kalau Nah, itu sebenarnya bisa dilatih sih, artikulasi teman-teman bisa dilatih tiap pagi. mm, Jadi kayak teman-teman tiap pagi kayak mau apa kayak latih artikulasi a i u e o a i u e o. Jadi kayak gitu. Jadi kalau oke, memang untuk memperbesar volume suara, kayaknya Charles lebih hebat deh untuk ngajarin oke, itu Charles. oke. Mungkin lebih kayak vocalizing gitu kali ya. Kayak Hmm. vocalizing gitu ya. Oke. Nah, Junet tadi ada pertanyaan juga nih sama Lani. Kayaknya memang dia sangat kita perlu kita bantu banget gitu ya. Nah, Lani nanya tadi, pernah salah ngomong nggak, Kak? Gitu ya. Eh, terus cara menyiasatinya kalau salah ngomong itu seperti apa? Ini mau jawab jujur atau gimana nih Lan? Jawab Ingatlah aja nih, supaya dia terbantu. manusia tidak luput dari kesalahan lah nih, ya. Jadi pasti kalau dibilang pernah salah nggak? Sering banget salah menurut aku. Tapi yang kita lakukan adalah langsung membuat koreksi atas pernyataan kita agar informasi yang kita sampaikan kepada orang lain tidak membuat orang lain bingung juga. Jadi ketika kita salah sebut, salah ucap, ya kita koreksi karena orang juga ngerti kok asal kita melakukan koreksi itu dengan baik sebenarnya. Ya, jadi ingat manusia itu tempatnya salah lah nih, tidak ada yang Hmm. sempurna, Oke, ya. nobody's perfect ya. Mm. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan juga nih kayaknya ya. Itu Lani ya udah terjawab ya. Oh, Mudah-mudahan Lani ya. tadi terjawab ya. Nah, Ibu Rini juga join. Halo Bu Rini ya. Oh, SSH ya. Kemudian ini tadi ada yang nanya, Junet, kalau apa ya? em, tadi udah kayaknya udah ditanya sama Lani juga ya, suara getar Iya, kayak mau ngulang. nangis. Ini si Reno ngulang, Ya, makanya ikutin dari awal Reno, biar kamu tahu. iya betul betul betul. Dan Ya, lagi, terus tadi, ya, ya, terus ya. juga ada yang nanya juga Junet tadi Rizky ya nanya cedal. Sebenarnya cedal apa ya? Cedal itu mungkin cadel kali ya? Cadel kali ya. Iya. Heeh, cadel. Katanya gimana kalau misalnya ada teman kita yang memang cadel itu gimana caranya gitu. Oh, aku tahu siapa yang cadel itu sebenarnya Charles. Aku ada domba apa di sini? Jangan dong kita kan ini berniat untuk berbagi ya. Apa Kalau Junet? cadel, kalau cadel sih lebih ke arah itu udah bawaan ya Charles ya kalau untuk Iya. cadel. Cuman tips dari saya sih sebisa mungkin kita mengucapkan kata-kata yang ada huruf cadel itu berarti R ya. Kata-kata yang Iya. ada huruf R-nya itu artikulasinya harus jelas ya. Jadi Oke. kita udah tahu nih R-nya pasti nggak jelas nih, tapi Mm-mm. huruf-huruf sebelumnya itu harus diperjelas kayak gitu. Oke ya, Jadi orang tidak salah penekanannya ya. yes, jadi orang Oke. tidak salah mengartikan kayak gitu. Oh, I see, I see. Ya, jadi Kayak gitu. gini untuk Rizky tadi kalau mungkin dikasih tahu ke temennya ya, dia dikasih tahu caranya adalah gimana kalau misalnya eh, cadel tadi itu mungkin penekanan kata-kata selain kata-kata huruf-huruf R ya, mungkin itu yang harus lebih apa kencang gitu ya. Oke, teman-teman, kalau yang lagi mau nanya boleh ya, monggo silakan. Kita dengan senang hati membantu kalian ya. Oke. Nah, Junet sembari menunggu pertanyaan dari netizen Budiman, kita selanjutnya gini. Iya. em, Kayak gini, Junet Ini nih untuk ada apa? dari Faiz nih. Minta sarannya Bang, kita kan sulit ngomong di depan, sekalinya ngomong teman-teman pada ngecengin. Gimana cara mensiasatinya Charles? Oke. Ya, jadi gini, nah, ini sebenarnya PR kita juga nih kalau ada yang ngecengin gitu loh. Ya, makhluk-makhluk yang seperti ini tuh perlu gimana sih caranya, Junet? Jadi kan ada orang yang Kal gini, mungkin kondisi mungkin Charles, di dalam suatu meeting lah ya. jaringan Charles kayaknya lagi jelek deh. Coba beli WiFi dulu lah, Oke, ini bagus beli kok, tower dulu Junet. lah coba. Bagus kok. Jadi gini, ada suatu Di aku kondisi, ya. putus-putus. Halo? Udah jelas belum ya? Mm -mm. Nah, jadi gini, katakanlah misalnya di dalam suatu ruang meeting atau di acara konvensi bla bla bla, gitu kan ada orang yang em, apa namanya, yang
dia pingin berani tampil ngomong gitu loh, belajar ngomong. Tapi teman kita sendiri yang kayak cie bla bla bla. Nah, versi Junet sendiri itu gimana? Oke. Kalau saya sih lebih ke arah Cie itu jadiin motivasi bahwa Oke. saya ada di sini, saya bisa, dan belum tentu kamu ada di sini kamu bisa, gitu. Kayak gitu. Jadi orang ngecengin itu karena merasa bahwa sirik sebenarnya sama kamu, kamu bisa tampil di situ, dia Oke. nggak bisa, Oke, gitu. berarti Jadi bagus nih jadiin itu buat motivasi Faiz ya. sebenarnya. Berarti bagus nih buat Faiz, kamu kalau dikecengin kayak gitu justru kamu jangan malah eh, apa ya, Minder. minder, jiper gimana gitu. Iya. Justru justru kamu tunjukin dong ya. It's time to shine ya. It's On it time to ya. shine. On it. Oke. Nah, eh oke. Terus ada pertanyaan nih. Mukamu kotak-kotak katanya buram ya kayak di acara patroli. Gila nih si Andra. Les coba Ini jangan pakai wifi les. oke, ini nggak pakai wifi loh by the way. Pakai paket kuota dong yang agak mahal dikit. Oh, kamu pakai ini ya, kamu pakai kuota, kamu pakai ini ya, wifi ya. Aku pasang tower di samping nih, ada di belakang nih yang ada berdiri tuh di belakang itu tower. Oke, ini sekarang udah jelas belum ya? Junet, Udah, apakah udah nggak tahu. udah jelas? Kalau di aku masih buram-buram sih les, nggak tahu yang lain. Oke. Kamu ngecengin orang, pasti siap-siap aja kamu akan kena karmanya gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau nanya, monggo ya. Ini ada nih les-les si Rini. Apa? Kalau pas lagi ngomong, terus yang denger krik-krik gimana ya? Nah, kayak gini nih juga tadi. Makanya ikut dari awal, Rin, biar kamu tahu kalau krik-krik itu kayak gimana. Aku males ngulang-ngulang. Sabar Kak, kakak pembicara itu harus baik Enggak, bercanda, loh bercanda. ya. Bercanda sayang, Oke. bercanda sayang. Mm-mm. Oke, gimana Jadi, Junet tadi yang kalau kalau krik-krik gitu? memang sih kadang-kadang ketika kita ngomong, terus di apa yang kita sampaikan, kita merasa bahwa ketika ini aku sampaikan pasti orang ketawa nih. Tapi ternyata respon orang krik 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 krik. Nah, makanya setiap kita mau tampil depan umum itu kita harus punya yang namanya plan B, Rin. Jadi ketika Oke. itu tidak berhasil, kita gunain plan B kita apa nih supaya bisa mendapatkan perhatian dari audiens kita. Oke, Kayak mungkin gitu. gini ya, mungkin nyambung. Eh, Sebelumnya udah jelas Junet ya punya saya ya. Iya, udah. Udah ya. Nah, mungkin nyambung Junet tadi pertanyaan dari Rini tadi gitu loh. Sebetulnya kalau Junet sendiri tuh pernah nggak sih mengalami kondisi seperti itu pertama kali mungkin tampil di depan umum? Kenapa? Jadi gini, tadi kan dibilang sama, jadi kan gini, Junet Junet sendiri nih, based on your experience, Junet pernah nggak Uh, sih ada misalnya gini, eh, mau mulai sesuatu terus krik-krik gitu. Bukti nyata apa yang udah Junet lakukan waktu itu? Udah sering sih. Biasanya sih kalau kalau pertama kali MC nih, tiba-tiba klik-klik. Pernah ding satu kali waktu itu acara apa ya Rin? Division review atau planning cycle ya kita Rin. Akhirnya aku disuruh untuk games. Awalnya sih krik-krik. Nah, yang dibilang Rin nih, apa aku harus nyanyi Watermelon? Nah, kemampuan ice breaking juga harus bisa loh. Jadi bisa mencairkan Oke. suasana kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak hanya dalam suatu meeting ya. Jadi di Iya, acara apapun bentuk wujudnya itu bisa kita lakukan ya, ice breaking tadi ya, iya ice ya breaking. energizer bla 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 gitu Energizer, ya. iya. Mm-mm. Oke. Nah, oke, selanjutnya Junet, oke, sebetulnya eye Yang contact bertanya, itu Les ini kok yang bertanya orang-orang kita semua ya, bayaran semua ya ini Les. nggak apa-apa. Jadi kita di sini belajar ya. Mereka juga mau belajar kayaknya. Ya, oke. Junet, sebetulnya gini, dalam berbicara depan umum itu, menurut Junet sendiri nih ya, versinya Junet sendiri atau berdasarkan referensi yang pernah Junet baca sendiri, seberapa besar sih porsi porsi dalam berkomunikasi, misalnya eye contact, katanya kan pada saat ini, misalnya Junet MC nih, megang cue card gitu loh. Sebetulnya gimana sih teknisnya gitu loh,
untuk kita bisa eye contact, kita bisa terlihat profesional banget di depan orang banyak. Yang saya bilang tadi kan, cue card itu kita nggak dapat pada hari itu. Cue card itu biasanya kita dapat jauh-jauh hari sebelum acara. Makanya tugas kita adalah pelajarin cue card yang diberikan kepada kita, agar apa? Agar pada saat kita perform, mata kita tuh tidak selamanya melihat cue card. Jadi kita Betul. bisa membagi fokus kita antara cue card dengan audiens kita. Jadi kita melihat cue card ketika kita mau tahu nih poin selanjutnya apa nih, gitu. Tapi pada saat kita tampil, jangan selalu melihat cue card sebagai faktor itu, tapi yang kita lihat adalah audiens. Memang sih kadang-kadang melihat audiens itu, apalagi kalau audiensnya ngelihat kita juga. Nah itu buat kita Yes. lebih grogi lagi sebenarnya. Nah tapi tipsnya ketika kalian tampil depan umum, audiens kalian bukan cuma satu. Makanya ketika melakukan eye contact dengan audiens, lihatlah audiens Anda yang ada di depan Anda semuanya. Kayak gitu. Oke, Junet, kalau misalnya nih ada pertanyaan lagi nih, kamu lebih nyaman, lebih suka dengan audiens yang tidak kita kenal atau audiens yang kita kenal? Kalau jujur pribadi, aku lebih suka dengan audiens yang aku kenal. Yang Karena kamu kenal. kadang-kadang ide untuk apa bercandaan itu dari orang-orang yang kita kenal sebenarnya, dibandingkan orang yang Oke. belum kita kenal. Karena ketika kita tampil depan umum dan orang itu belum kita ada rasa takut untuk mengucapkan sesuatu karena takutnya salah ngomong atau takutnya menyinggung perasaan orang. Tapi ketika kita tampil di depan audiens yang udah kita kenal, kita udah tahu batasan kita ada di mana, kayak gitu. Oh, oke, sip. Jadi kalau Junet lebih nyaman yang udah dikenal gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, terus tadi juga ada nanya ini dari Nike, kayaknya saya Nike nih. kenal ya. Nike nih. Tadi dia bilang, Kak, gimana kalau misalnya dipercaya untuk jadi MC dadakan? Nah, gimana cara ngadepinnya? Oke. MC dadakan itu sering banget sih kejadian kayaknya semua ya, MC dadakan. Nah, sebenarnya kalau MC dadakan yang paling penting adalah eh, yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa untuk itu, gitu. Itu kuncinya adalah kembali ke percaya diri sih, Les. Mau kita dadakan, mau kita jauh-jauh hari pun kalau kita nggak punya rasa percaya diri yang bagus, pasti tetap juga hancur sih sebenarnya. Tapi walaupun dadakan, tapi kita punya percaya diri yang bagus, aku yakin kita bisa jadi MC yang bagus juga ujung-ujungnya. Intinya Oke. kembali ke percaya diri nih, Kak. Oke, jadi kepercayaan diri ya. Oke, itu Iya. Nike jawaban dari Kakak Junet ya. Nah, kemudian jadi tadi ada Reno juga nanya, Junet, kalau pada saat gimana sih mensiasati, gimana sih cara untuk improve gitu loh. Kalau misalnya dalam apa tadi ya? Kalau nggak salah improve, kalau nggak salah ditanya tadi. Terus biar ada batasannya gimana. Iya. Intinya adalah ketika kalau mau kita improve, terus kita harus tahu nih sejauh mana sih yang harus kita improve. Terus kita harus tahu juga yang kita improve itu bisa menyinggung orang nggak, ataukah yang kita improve itu bisa menyakiti perasaan orang nggak, gitu. Jadi kita Oke. benar-benar harus tahu nih yang ingin kita sampaikan itu benar-benar adalah hal yang udah kita pikirkan matang-matang, bukan asal keluar, gitu. Jangan asal keluar yang pada akhirnya bisa jadi bumerang Bisa justru buat kita gitu bumerang ya. gitu, dan Mm-mm. buat orang lain tersinggung dan akhirnya orang nggak suka dengan cara kita menyampaikan sesuatu gitu. Oke, betul. Ya, jadi improve sebenarnya gini sih kalau boleh saya menambahkan sebenarnya improve itu adalah balik lagi ke jam terbang sebetulnya. Karena tadi Junet setuju yang Junet bilang gitu. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita udah biasa ya improve itu akan secara natural ya Junet ya. Secara natural akan Sama gini, otomatis. kalau kalian mau ngimprove, sering-sering nonton acara talk show, acara-acara acara-acara hiburan. Jadi sebenarnya jujur ya, aku tuh belajar ngelawak-ngelawak cara ngomong yang Joke, agak joke gitu jokes itu ya. adalah dari Heeh. acara-acara TV yang sebenarnya kadang-kadang kita nganggap Mm-mm. itu eh, receh, tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan orang gitu. Jadi Oke. perbanyaklah pengetahuan kita dengan nonton. Misalnya nih, kan kalau di YouTube sekarang banyak tuh acara talk show. Nah, teman-teman bisa nonton tuh acara talk show-nya. Terus eh,
teman-teman bisa ngambil, oh bagian ini bisa kali ya kalau aku jadiin materi pada saat nanti nge-MC kayak gitu. Oke, itu bisa jadi referensi ya, jadi referensi Heeh. untuk kita ya, untuk kita apa ya? Sebetulnya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi ilmu yang baik untuk kita ya. Yes, Oke, benar. oke, baik itu selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Anggreno. Kalau tiba-tiba pas MC terus kebelet gini gimana ya Kak? Gitu. Nah, jadi sebenarnya pernah nggak kamu kebelet pada saat MC? Iya sih kebelet pipis ya paling sering itu, apalagi kalau kita udah grogi pasti rasa ingin pipis itu sangat tinggi. Tapi yang namanya kita profesional, mungkin ada jam-jam yang bisa kita pakai untuk break untuk ke toilet Yes, kayak gitu. Jangan betul. juga pada saat di tengah-tengah acara kamu langsung ke toilet gitu. Pastikan bahwa ada jam break yang cukup untuk kamu untuk bisa ke toilet kayak gitu. Atau bisa jadi tuh ya Junet ya, kadang orang-orang yang mau pipis tuh bukan karena dia memang benar-benar mau pipis. Bisa jadi Iya, tuh karena grogi tadi ya, grogi grogi ya, tadi lebih ke gitu. arah Jadi, jadi groginya itu terakumulasi, jadi hasrat ingin pipis gitu. betul. Ya sebetulnya gini sih Reno tadi katanya Junet setuju. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu ya dinaikin lagi kepercayaan diriannya ya. Oke, kemudian tadi terus Kak kalau lagi MC tapi partner kita nggak nyambung gimana ya Kak? Makanya jauh-jauh hari sebelum acara dimulai kita harus bangun chemistry dulu. Kayak aku sih biasanya Betul. yang aku lakukan adalah aku akan minta nomor WhatsApp-nya dulu. Kan kecanggihan teknologi sekarang adalah Yes. aku bisa minta Mm-mm. dulu nih WhatsApp-nya dia. Terus mungkin aku bisa follow-followan di IG. Jadi aku tahu profilnya dia seperti apa. Terus kita bisa chit-chat apa kayak ngomong-ngomong keseharian di WhatsApp nih. Jadi kita tahu nih, oh anak ini cara ngomongnya kayak gini. Jadi kita tahu Mm-mm. ketika nanti di atas panggung kita harus seperti apa terhadap partner kita. Jadi tidak akan terjadi yang namanya miss antara kita dan partner kita. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah, pernah. Itu karena kenapa? Karena kita tidak membangun chemistry kayak Oke. gitu. Oke, betul betul betul. Oke, em, Ini itu Andra tadi nih, ya. Mas Charles dan Kak Junet mau tanya dong, ada jam berapa aja kalau mau ke WC pas kita lagi MC? Itu kembali yang punya acara sih Andra. Dia adanya di break-break jam berapa? Itu pertanyaan yang nggak harus ditanya deh Andra kayaknya. Oke. Oke, mungkin ini teman-teman kalau mau nanya kita masih ada punya waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Katanya kita 30 akan menit ya Charles. kita lima karena antusiasnya banyak Junet yang nanya-nanya. Ya, mungkin yang terakhir nih pertanyaan dari aku kalau misalnya teman-teman yang lain belum ada nanya dan nanti kita akan closing bentar lagi. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang gini, sebetulnya kalau dari pengalamannya Junet sendiri pada saat nge-MC, audiens terbanyak Junet itu berapa dan eventnya apa? Tapi jangan ngomongin merek-merek corporate ya. Jadi kayak kamu bilang aja acara apa gitu. Kalau event terbesar itu yang Jumlahnya, jumlah orangnya berapa jum, paling banyak? jumlahnya hampir 500 kali ya, nggak sampai 1000 sih, 500. 500. Luar biasa. Tepuk tangan buat Junet. 500. Wow, Tapi 500 orang ya. 500 orang gitu. Itu Oke. sama yang sering sih nggak sampai dengan ya paling MC dadakan di kantor palingan Oke. gitu. Berarti yang paling paling banyak tuh 500 ya. Waktu itu event Itu apa ya Junet kalau boleh tahu? itu acara korporat sih. Acara Acara corporate korporat. gitu Ya, ya. yang Kayak banyak-banyak itu biasanya acara korporat. corporate ya, kayak Iya, konvensi-konvensi gitu ya. convention, ya Oke, sama sip sip kayak sip. apa launching program, Oke, kayak launching produk gitu ya, press conference ya gitu-gitu ya. presscon, ya. Press Kalau presscon conference sih con nggak terlalu gitu. banyak. Yang paling banyak itu convention korporat, korporat itu. Oke, oke, sip. Oke, mungkin last but not least, Junet ada nggak sih pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya, tapi kayak pesan penyemangat buat netizen-netizen ataupun yang ingin apa ya, pengen belajar untuk meningkatkan skillnya, untuk berbicara di depan banyak orang. Boleh nggak di-share ke Junet? Aku pesen nasi goreng, terus jus alpukat, terus gorengan, enggak ding bercanda. Nah, itu Mas Satria ada. Nah, Jadi oke, terus. aduh aku takut kalau ada Mas Satria muncul. Takut aku. Halo Mas Satria. Nah, sebenarnya pesan-pesan aku adalah guys, kita ini semua pasti bisa.
kalau saya bisa, kamu juga bisa. Saya aja makan nasi, kamu juga harus makan nasi kan. Jadi tidak ada orang yang nggak bisa. Masalahnya adalah saya mau atau tidak mau melakukannya. Jadi kalau kamu mau bersinar, kalau kamu mau bisa bicara depan umum, ya yakinkan dirimu kamu bisa. Dan Oke. lakukan. Oke, tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Junet. Thank you banget ya untuk Junet buat waktunya hampir lebih dari 30 menit ya dari yang kita janjikan. Terima kasih Iya. buat knowledge yang sangat luar biasa sharing kita pada hari ini. Ada Mungkin yang mau aku belanja mau nih, ada yang mau belanja bentar. Kak, yang Hmm. living stress away 5 mili berapa? Presisnya aku DM ya. Oke, mungkin ini kata-kata closing dari aku yang apa Les boleh yang request tadi nggak, Junet Les? dari Junet sampaikan Les apa? boleh request nggak? Nanti Mm-mm. pembicaranya Rizky dong. Rizky Apa? Chandra. Rizky Chandra Um, dong pembicaranya Oke. nanti. Boleh, yang pastinya nanti harus lulus dulu ya audisi dari saya tentunya. Jadi nggak sembarang orang ya. Oke, mungkin ini adalah kata-kata closing dari saya. Mungkin ini dari apa yang udah disampaikan oleh Junet gitu loh. Jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara depan umum itu adalah yang pertama eh, tadi ya, you never know if you never try. Jadi yang pasti kita nggak akan pernah tahu diri kita gimana kalau kita nggak mau coba itu dulu. Ya, untuk ngebangun diri kita sendiri itu ya itu dulu ya kita coba. Terus dari kita coba itu tadi ya kita practice, kita latih ya. Terus latih itu nggak cukup sekali ya Junetnya, tapi harus Iya. berulang-ulang ya. Terus kemudian juga harus repetition tadi. Jadi untuk menjadikan suatu habit, untuk orang-orang punya public speaking yang bagus, itu punya rumus. Ya rumusnya tadi habit itu sama dengan practice ditambah dengan repetitions. Jadi kalau kita nggak praktek dan kita tidak ngulang-ulang, ya kita akan nggak bisa itu tidak akan bisa jadi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Junet udah meluangkan waktunya. Oke. Saya tahu Junet sibuk banget gitu ya. Mudah-mudahan uh, ini penting buat teman-teman yang baru baca, yang baru join, boleh monggo, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya, Mas Satria yang join ya. Eh, apa pengertian fraud itu baca e-learning aja ya, di e-learning itu ada, silakan monggo. Terus Anggreno reaction Bunda Maya kau lihat di YouTube aku ya. Reaction Didi Kempot sudah lihat di YouTube aku, audisi Indonesian Idol kenapa kalau sama Bang Jon udah tua nggak cukup nggak bisa ya. Oke ya, ada di situ ada juga Papa Ada Bu Shina Nina loh. ya. Ada Bu Ya, Nina. Halo Bu Nina. Apa kabar sorean? ya. Terus ini sapa-sapa terakhir ya, teman-teman. Kak Jun Terus kalau jago akan buat YouTube channel nggak? Aku nggak tertarik buat YouTube channel. Bu Fatma, ada Bu Fatma ya, join. Promoin Ada IG Ibu aku Gali. dong. Halo Ibu Gali. Ya, teman-teman boleh nih di-follow ya Junat itu Muh Junaid Imansyah. Ini Ya. si Satria, Mas Satria bilang promoin IG Apa? aku dong. Oh, Satria apa ya namanya ya? Satria Dinugraha ya, monggo. Ya, silakan di-follow ya. Kemudian ada Bu Galih, ya halo Bu, kangen juga ya. Kemudian Nike, kalau jago public speaking akan buat YouTube channel nggak? Kak Jun, boleh monggo Kak Jun, silakan dibuat YouTube channel Belum tertarik ya. sampai saat ini bikin YouTube channel. Oke. Ya, ini kita mau pisah tapi malah banyak yang baru join ya. Oke. Ya. Oke, mungkin demikian ini Amos juga join ya. Alvin juga join ya. Ya, join. Ya, mungkin udah demikian teman-teman. Sekali lagi terima kasih Junet buat waktunya. Dah. Nanti next week saya akan buat juga program seperti ini. Ditunggu nanti pembicara selanjutnya, ya. Oke, tentunya Dah. pembicaranya berbeda ya. Sekali lagi teman-teman yang lagi lebaran Junet, mohon maaf lahir dan batin ya. Bye. Oke, bye. Thank you semuanya.